Baik, semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Diputu Bintang Maharani dengan NIM belakang 05, Ibu Setiawita Setiawati dengan NIM belakang 14, Niputu Setia Pratowi dengan NIM belakang 24, Danilo Putupiantika dengan NIM belakang 32, serta Niputu Angela Aksari dengan NIM 33. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi yaitu perancangan teknologi informasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Soika. Baik, pengertian dari perancangan teknologi informasi adalah proses merencanakan dan mengatur infrastruktur teknologi informasi termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, basis data, dan sistem lainnya, guna mendukung operasi bisnis dan mencapai tujuan organisasi. Perancangan ini melibatkan pemilihan, pengaturan, dan integrasi teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Next. Selanjutnya itu ada tujuan dari perancangan teknologi informasi. Yang pertama itu ada mendukung tujuan bisnis. Perancangan teknologi informasi itu bertujuan untuk mendukung dan memfasilitasi pencapaian tujuan bisnis organisasi. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas. Tujuan utama perancangan teknologi informasi adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga ada meningkatkan keamanan informasi. Perancangan teknologi informasi juga bertujuan untuk menjaga keamanan informasi dari organisasi. Yang terakhir ada meningkatkan kualitas layanan. Perancangan teknologi informasi yang baik dan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi kepada pelanggan. Next. Adapun manfaat dari perancangan teknologi informasi, yang pertama ada efisiensi operasional. Perancangan teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam organisasi. Sistem yang terintegrasi dengan baik dan proses optimalisasi dapat mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknologi informasi yang dirancang dengan baik menyediakan data dan informasi yang akurat dan relevan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan fakta yang lebih kuat. Yang terakhir ada inovasi dan adaptabilitas. Perancangan teknologi informasi yang fleksibel memungkinkan organisasi untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Organisasi dapat dengan mudah mengadopsi teknologi baru dan mengintegrasikannya ke dalam operasi mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu metodologi perancangan teknologi informasi. Pertama yaitu ada metodologi waterfall yang merupakan pendekatan linear dan berurutan dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Pendekatan ini terdiri dari tahap-tahap yang berurutan seperti analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. Yang kedua yaitu ada metodologi agil yang merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang fleksibel dan berfokus pada kolaborasi tim. Metode ini melibatkan iterasi dan pendekatan pada pengiriman perangkat lunak yang berfungsi secara cepat dan berulang-ulang. Yang terakhir yaitu ada metodologi spiral yang merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang melibatkan iterasi berulang dan inkremental. Pendekatan ini digunakan untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam pengembangan sistem. Next. Nah, adapun pendekatan dari perancangan teknologi informasi. Yang pertama yaitu pendekatan prototype yang melibatkan pembuatan model atau prototipe awal dari sistem atau perangkat lunak yang akan dikembangkan. Prototipe ini digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan pemangku kepentingan untuk memenuhi
untuk memahami kebutuhan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu ada pendekatan inkremental yang melibatkan pengembangan sistem secara bertahap dengan setiap iterasi menambah fungsi fungsionalitas baru. Yang ketiga yaitu pendekatan RAD, yang dimana pendekatan ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada pengembangan cepat dan iteratif. Yang terakhir yaitu ada pendekatan user center design, yang dimana merupakan berfokus pada penggunaan dalam setiap tahap perancangan dan pengembangan sistem. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi yang erat kaitannya dengan teknologi informasi. Nah, di sini sistem informasi itu merupakan kombinasi antara teknologi dan sistem informasi, yang dimana terdapat interaksi antara user, komputer, dan sistem. Perlu diketahui bahwa sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi. Operasi, instalasi, perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Sistem informasi manajemen adalah kunci dari bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Teknologi informasi dilihat dari kata penyusunnya adalah teknologi dan informasi. Secara mudahnya, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Hubungan antara sistem informasi dan teknologi informasi sama-sama bergerak di bidang informasi atau pengolahan, dan teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Karena sistem informasi dapat tersusun oleh beberapa teknologi informasi, sehingga apabila teknologi informasi mengalami kerusakan, maka mempengaruhi sistem informasi atau sistem informasi juga akan mengalami gangguan. Selanjutnya ada kaitan teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi merancang dan mengimplementasikan informasi ke dalam sistem informasi. Teknologi informasi sangat berperan dalam pengolahan sistem informasi manajemen mulai dari entry data, pengolahan data, dan pengiriman data informasi. Dengan adanya teknologi informasi, semua kerja akan dapat berjalan dengan mudah dan lebih cepat. Sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi sangat berhubungan karena keduanya bergerak di bidang informasi pengolahan, dan teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Karena sistem informasi dapat tersusun oleh beberapa teknologi informasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pengembangan teknologi informasi. Yang perlu diketahui itu dikenal juga sebagai siklus hidup pengembangan perangkat lunak, merujuk pada proses sistematis yang melibatkan tahap-tahap penting dalam pengembangan sistem teknologi informasi atau IT. Adapun penjelasan mengenai setiap tahap dan siklus pengembangan IT tersebut, yang pertama itu analis dan perancangan, yang dimana tahap ini melakukan analis gap untuk mengidentifikasikan perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan. Yang selanjutnya itu ada perancangan, yang dimana desain sistem yang meliputi pengaturan infrastruktur teknis, arsitektur perangkat lunak, tampilan antar muka pengguna, basis data, dan integrasi sistem. Selanjutnya itu ada pengembangan. Nah, pada tahapan ini itu membuat perangkat lunak, pengkodean, pengujian, dan mengintegrasikan komponen yang diperlukan. Selanjutnya ada implementasi. Nah, pada tahap ini sistem teknologi informasi diperkenalkan ke lingkungan produksi. Ini melibatkan migrasi data, integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, serta pelatihan pengguna. Selanjutnya itu ada pemeliharaan, yang dimana
untuk memastikan kinerjanya yang optimal. Pemeliharaan juga dapat mencakup pemecahan masalah, perbaikan bug, meningkatkan fungsionalitas, dan memperbarui keamanan. Nah, pada siklus-siklus yang saya sebutkan tadi itu dapat berpeluang jika diperlukan untuk mengkomoditasikan perubahan kebutuhan bisnis atau perbaikan yang diperlukan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Baik, di sini perancangan infrastruktur teknologi informasi merupakan proses perencanaan, perancangan, dan pengimplementasian sistem yang melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya lainnya untuk mendukung kebutuhan teknologi informasi suatu organisasi. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk perancangan infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama ada menentukan kebutuhan bisnis, di mana kebutuhan bisnis organisasi yang akan didukung oleh infrastruktur teknologi informasi ini melibatkan pemahaman tentang proses bisnis, tujuan strategi, dan kebutuhan pengguna. Yang kedua ada menganalisis infrastruktur yang ada. Infrastruktur teknologi informasi yang sudah ada dalam organisasi akan ditinjau sistem, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya lainnya yang sudah ada untuk menentukan kekuatan, kelemahan, dan kesenjangan yang perlu diatasi. Yang ketiga ada merencanakan arsitektur teknologi, di mana merancang arsitektur teknologi ini akan membantu kebutuhan bisnis yang melibatkan kepemilikan perangkat keras yang sesuai, pemilihan perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya lainnya. Yang keempat ada menyusun rencana implementasi. Rencana implementasi yang mencakup langkah-langkah untuk memperkenalkan dan mengadopsi infrastruktur teknologi informasi baru. Yang kelima ada migrasi dan integrasi sistem. Untuk melakukan migrasi data dan sistem dari infrastruktur lama ke infrastruktur baru, pastikan integrasi yang tepat antara sistem yang ada dan sistem yang baru, serta melakukan uji coba dan validasi untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Yang keenam, ada keamanan dan pemulihan bencana, di mana keamanan sistem dengan menerapkan kontrol akses, enkripsi, pemantauan, dan kebijakan keamanan lainnya. Yang terakhir itu ada manajemen dan pemeliharaan. Setelah infrastruktur teknologi informasi diimplementasikan, penting untuk memastikan operasi dari teknologi infrastruktur ini berjalan dengan lancar. Hal ini meliputi pemeliharaan rutin, pemantauan kinerja, perangkat asisten, dan dukungan teknis kepada pengguna. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 4 yang membahas tentang perancangan teknologi informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih.